Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone yang sebenarnya udah setahun lebih beredar di Indonesia, tapi tiba-tiba jadi ramai diperbincangkan karena harganya menurun drastis. Ini adalah ZTE Blade V40s. Ini adalah smartphone yang awalnya itu dirilis dengan harga 3 juta, sekarang sudah 1 juta lebih sedikit, tapi memiliki spesifikasi yang bukan main-main. Ini masih pakai Android 12. Kemudian layarnya AMOLED, bisa dikatakan sebagai smartphone dengan layar AMOLED termurah saat ini. Kemudian kameranya 50 megapiksel dan udah fast charge 22 watt. Kemudian masih ada baterainya 4500 watt. Kalau nggak salah ini juga udah ada NFC, dan menarik bukan dengan harga 1 juta lebih sedikit. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini. Laptopia lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini ZTE Blade V40s nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian, kita langsung coba buka. Ini ada SIM card ejector, bentuknya unik. Kemudian ini ada user guide, kartu garansi. Kemudian di sini ada quick start guide. Kemudian kita dapat oh ini ternyata hard case, kita dapat hard case ya. Kemudian ini unit ZTE Blade V40s nya, varian RAM 6GB, internal 128GB ya. Kemudian kita dapat converter USB Type-C to port audio, berarti dia nggak ada port audionya berarti ya. Kemudian ini ada headset, ini langka sekali, ini kita dapat headset. Kemudian kita dapat kabel USB. Kemudian kita dapat charger, nih chargernya sudah 22 watt ya, udah fast charge. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone ZTE Blade V40s nya. Ini desainnya cukup menarik ya, lain dari yang lain. Ini casing belakangnya ini ada dua tekstur atau two tone. Bagian sebelah sini nih matte agak glossy dikit ya. Kemudian bagian sebelah sini ini brush metal finishingnya. Kemudian warnanya biru, saya dapat varian warna biru, cuman ini agak bergradasi. Ketika kena cahaya tuh bagian atasnya ada warna-warna aksen putih pink gitu, keren banget. Kemudian yang paling menarik adalah nih desain dari housing kameranya. Ini housing kamera, dekorasi kameranya lumayan keren ya. Ini terdiri dari dua lingkaran besar begini, mengingatkan saya pada desain kameranya Zenfone 9 atau Zenfone 10, cuman nggak sebesar itu memang lingkarannya. Kemudian di bagian kamera atas ini dikasih dekorasi kayak lensa gitu, keren. Kemudian di bawahnya ini ada dua kamera tambahan dan satu LED flash, triple cam tulisannya, cukup menarik casing belakangnya. Kemudian framenya flat, ini framenya flat dan terbuat dari bahan plastik ya, polikarbonat. Kemudian casing belakangnya juga sama, tapi sama sekali nggak berasa murahan. Sementara kalau kita lihat dari sisi depan, ini ada layar punch hole, bezelnya nggak kelihatan, belum dinyalain layarnya. Sisi atasnya ada earpiece, kemudian ada lubang kamera depan, di bawahnya tidak ada port atau tombol apapun. Di bagian atasnya ini ada mikrofon. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol power yang terintegrasi dengan fingerprint sensor. Kemudian di bagian bawahnya ini ada speaker grill, ada mikrofon, kemudian ada port USB Type-C, dan di sini ada slotnya. Kita coba buka. Ini slot yang di bawah ZTE Blade V40s ini adalah hybrid. Sementara di sisi kirinya ini ada tombol volume rocker. Oke, impresi awal desainnya cukup keren, menarik. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone ZTE Blade V40s, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini layarnya sudah AMOLED, resolusinya Full HD. Ini sebuah fenomena langka, ada smartphone layar Super AMOLED Full HD dengan harga 1 juta lebih sedikit. Dan kita lihat kualitas Super AMOLED-nya juga bagus. Warna yang dihasilkan gonjreng, khas AMOLED, tapi nggak terlalu nyolok di mata. Cuman refresh rate-nya standar, dia 60 Hz saja. Dan kualitas layarnya bagus banget, bisa dikatakan terbaik di kelas 1 jutaan. Kalau kalian beli HP sejutaan, mungkin layarnya masih HD plus dan teknologinya IPS ya, atau bahkan mungkin masih pakai panel TN. Dan di sini viewing angle-nya luas dan bisa menghasilkan warna hitam yang pekat khas AMOLED ya. Jadi kontrasnya juga tinggi.
Ini menarik banget untuk layarnya. Sedangkan kita lihat antar mukanya, ini smartphone ini pakai Android 12 dengan antar muka MyOS dari ZTE, dan kita lihat tampilan antar mukanya seperti ini nih. Dan kita bisa buka di sini ada home screen-nya, dan di sini ada app drawer. Kemudian aplikasi bawaannya adalah aplikasi bawaan dari Google sendiri. Kemudian kita di sini ada game Asphalt Nitro. Kemudian terinstall aplikasi Booking.com, Facebook. Kemudian ada JDID. Setahu saya JDID sudah out ya dari Indonesia, tapi masih ada di sini. Maklum ini HP ini udah masuk sejak tahun 2022. Kemudian ada game MC Rebel Guns. Kemudian ada Puzzle Pad, Real Football. Kemudian ada Snack Video. Kemudian ada WPS Office. Dan itu aja bawaannya. Nggak terlalu banyak sih ya. Antar muka MyOS sendiri cukup simple, nggak terlalu banyak ornamen yang nggak perlu. Ya, kita coba buka di device info HW-nya. ZTE Blade V40S ini menggunakan kode ZTE 9047. Kemudian kita lihat sensor-sensornya cukup lengkap ya. Dan di sini ternyata masih pakai eMMC. Saya kira sudah pakai UFS, ternyata memori internalnya masih eMMC dan RAM-nya 6GB. Ini SoC-nya menggunakan Unisoc UniSoC Tiger T618. Nih kecepatan konfigurasi core-nya seperti ini. Kemudian kita lihat di sistem operasinya masih pakai Android 12 dan sepertinya nggak bakal dapat Android 13. Ya memang ZTE selama ini memang nggak terlalu care soal updatean begini. Kemudian layarnya resolusinya Full HD, refresh rate-nya masih standar 60 Hz. Kemudian untuk memorinya, ini memori yang free sekitar 2,5 GB dan RAM maksudnya 2,5 GB. Kemudian untuk memori internal yang free sekitar 102 GB. Ini untuk kameranya, resolusinya memang yang utama 50 megapiksel, kemudian makro yang 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Ini untuk kamera utamanya pakai Hynix H5021. Itu sama dengan yang dipakai dengan Infinix Hot 30 kalau nggak salah, bukan ISOCELL GN1. Biasanya kualitas kameranya lebih bagus dengan sensor itu kan ukurannya sedikit lebih besar. Kemudian baterainya 4500 mAh. Ini sensor-sensornya, informasinya nih, giroskopnya hardware ya, giroskopnya hardware. Di sini ada vendornya ICM42607. Ini fitur keamanan dari ZTE Blade V40S cukup lengkap ya, ada screen lock, fingerprint, face recognition. Nah ini fiturnya di sini. Kemudian kita coba antar muka kameranya. Ini kameranya, kamera utamanya itu 50 megapiksel. Kita coba buka aplikasinya. Ini desainnya seperti ini. Bagian atas ini ada settingan untuk Google Lens, LED flash, HDR. Kemudian ada Beautify ini kalau nggak salah ya. Kemudian ada filter. Kemudian di sini ada setting lebih lanjut. Ada storage pad, pemilihan storage untuk penyimpanan, kamera sound, ukuran gambar, watermark, kemudian dan fitur-fitur standar lainnya. Ada AI juga, tapi secara default sudah off. Kemudian di sini kita lihat beberapa mode. Di bawah ini ada mode panorama, kemudian ada mode refocus, kemudian ada mode portrait, kemudian ada mode capture untuk foto biasa. Kemudian di sini ada mode video. Kita lihat videonya sampai Full HD 30 fps saja, lumayan dengan harga segini. Kemudian ada mode Pro. Ini mode Pro-nya beneran, ada white balance, ada ISO sampai 3200. Kemudian ada fokus manual, kita bisa geser-geser sendiri. Kemudian di sini ada mode time lapse, QR code 50 megapiksel, mode night dan makro. Ya lumayan, kita lihat hasil fotonya. Ini untuk foto makro, detailnya ini kondisi malam hari ya. Ini detailnya memang agak kurang, tapi noise-nya lebih terkontrol ya. Ini debunya memang agak sedikit kayak ngeblur gitu, mungkin fokusnya kurang sempurna karena emang agak susah ngelok fokus saat malam hari. Jadi saat malam hari itu benar-benar harus benar-benar steady. Kemudian ini untuk warnanya sendiri cenderung natural, tidak terlalu vibran banget, tapi malah mendekati aslinya. Kemudian di sini fokusnya juga oke, cuman kalau malam hari fokusnya lawan lepas, jadi kadang ngeblur, harus benar-benar steady. Sedangkan untuk foto selfie dengan mode portrait lumayan rapih ya. Ini detailnya juga oke.
Cuman kalau di zoom begini detailnya kelihatan kurang natural ya. Tapi bagus, tone warnanya lebih putih dari aslinya. Tapi kelihatannya bakal seneng cewek-cewek karena ini lebih putih dari aslinya dan lebih bersih dari aslinya. Secara default kamera depannya sudah seperti ini. Impresi awal kameranya cukup menarik ya. Dengan berikutnya kita coba dengarkan suara ringtone dari speakernya. Ini speakernya mono aja. Kita coba dengarkan. Oke, ini suara ringtone-nya lumayan jernih, cuman volumenya emang nggak terlalu nyaring. Oke, cukup bagus. Impresi awal smartphone ZTE Blade V40s ini sebuah smartphone yang menarik dan bisa dipertimbangkan dengan budget yang terbatas, walaupun harus diakui Android-nya ketinggalan, masih pakai Android 12, tapi speknya udah memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk gaming tipis-tipis juga masih sanggup. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti review lengkapnya bisa dicek di blog di laptopia.com dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.